Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKIPI dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena ya, Harap tenang. karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Walaupun ditonton ulang-ulang ini masih seru juga ya kayaknya. Iya. Seru, apalagi kita undang juga nih ya masing-masing ya, tambah seru. Ya, coba ke Mas Nova. Mas Nova kalau melihat kan tadi beberapa tim ses mengatakan ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin menjebak begitu dalam arti terus kemudian juga dikatakan ini singkatan-singkatan ini harusnya juga panjang dulu baru singkatannya. Ini juga yang akhirnya diperbincangkan juga oleh netizen. Iya, tadi itu sempat kita sampaikan juga ya, kalau memang singkatan itu tidak dipahami, kalau keluarnya nanti singkatan yang lain, gitu pemahaman yang lain, itu kan nanti malah berbahaya tuh. Orang ngomongnya A, nanti jawabnya malah B, yang dimaksud adalah B, itu memang berbahaya. Citranya nggak nyambung. Citranya nggak nyambung, dan keberanian Caimin untuk bertanya balik, sebenarnya
apa yang dimaksud SGIE itu justru mendapat apresiasi positif. Oh gitu. Ya, itu yang ngebalik. Jadi selama debat sentimen negatif terhadap Caimin itu paling tinggi di antara ketiganya, paling tinggi. Sebaliknya selama debat sentimen positif terhadap Gibran itu justru paling tinggi kedua. Pak Mahfud lebih tinggi ya. Tapi pasca debat pada tanggal 23.00 sampai kemarin itu berbalik situasinya. Pak Gibran mendapatkan sentimen negatif yang cukup signifikan. Lebih dari 60% perbincangan tentang Pak Gibran itu negatif. Tidak hanya tentang SGIE. Itu Kalau tentang yang tadi, momentum yang tadi, responnya apa netizen? Tadi saya tadi mengutip satu ya. Jadi kan ada pertanyaan Pak Mahfud Pak Gibran ke Gibran yang ngomongin narasinya begini. Saya yakin Anda nggak tahu gitu. Ya, itu video yang banyak sekali diputar. Itu yang itu video yang banyak sekali diputar di media sosial salah satunya. Nah, itu masuk ke adab nggak sebagaimana tadi yang di awal tadi Anda katakan, masuk nggak tuh? Netizen Itu yang paling banyak dipuji dari Pak Mahfud. Salah satu yang paling banyak dipuji. jadi kalau Pak Mahfud adalah yang 35 tahun diarahkan kayak gitu nggak apa-apa gitu ya. bukan gitu. Bukan. Jadi Tapi kejelasan Pak Mahfud, keengganan Pak Mahfud untuk memasuki lubang arena gulat yang sama, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah Menjebak. tidak dipahami oleh Gibran. Pak Iya. Mahfud tidak mau. Bahkan masuk ke diksinya situ. juga saya yakin Anda nggak tahu. Nah, itu katanya dia. Gitu kan. Kemauan Pak Mahfud untuk menahan dirinya tidak masuk ke dalam arena gulat yang tidak dipahami atau tidak dikuasai. Bukan, Ya, maksud Pak Rifi, Pak Mahfud katakan saya yakin Anda tidak tahu gitu loh. iya, itu kan Itu kan berarti masuk ke kolom yang sama, meremehkan Gibran sama seperti tadi Anda bilang Gibran meremehkan Pak Mahfud. Tapi Bang, namanya juga ini netizen. juga jawabnya juga. Enggak, namanya juga netizen, Bang. Lanjut, namanya juga netizen. Silakan Mas Bapak. di situ Pak Mahfud justru dipuji karena keengganannya itu untuk masuk ke sana. Bukan enggan, itu kan dia saya yakin Anda tidak tahu. Saya nggak yakin Kan Anda tahu. netizen maha benar, Ya, Bang. tadi kan kita dengar Netizen sendiri maha loh. benar, Oh, Bang. kan ini pribadinya apa netizennya gitu loh. Publik ya. Ini publik. Ini udah Karena metode. karena di lain pihak Pak Mahfud netizen juga gregetan pada Pak Mahfud gitu Mas. Pak Habibur. Gregetannya karena Gregetannya kayak nahan karena atau apa dinilai loh kok Pak Mahfud kayaknya kok sopan sekali pada Kak Gibran ini. Bukan, pertanyaannya itu kan Anda memang ada riset terhadap respon netizen. Mereka ini ada datanya, Betul. drone number itu ada datanya. Tapi kan yang ditanyakan sikap Pak Mahfud pada momen itu. Ya. SIPD atau apa? Ya. Dan saya seolah-olah saya yakin Anda nggak tahu lah dari Rifi itu kan. Bukankah Tapi- itu equal dengan yang Ya. dianggap dilakukan oleh Pak Gibran? Ya, Itu loh. Nah, tapi menurut- Bukan soal keengganan Pak Mahfud. Aris apa pendapat Di momen Anda? itu dia nggak enggan. Jadi begini, dia agresif sekali. Jadi begini ya, itu tadi ada datanya yang clear ya. Maka memang kita juga melihat bahwa apresiasi publik kepada Prof Mahfud sangat tinggi. Bahwa dia selalu mengatakan yang terhormat Mas Gibran, yang terhormat Gus Muhaimin gitu. Nah, tapi begini, pertanyaan tadi kan sudah disampaikan di play tadi videonya kan. Carbon Capture Storage. Kenapa Mas Gibran tidak menyampaikan bahasa Indonesianya? Karena sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik adalah sampaikan ketika itu bahasa asing dijelaskan bahasa Indonesianya. Atau jangan-jangan takut kalau dijelaskan penyimpanan karbon. Ini mana ekonominya nih gitu lah. Karena nggak ada tema ekonominya karena kalau misalnya dijelaskan hanya bagaimana pengaturan. Mungkin di dalam peraturannya memang tulisannya carbon capture storage. Tapi kan dijelaskan sisi ekonominya apa gitu. Nah, kalau di sisi ekonomi pasti Prof Mahfud bisa menjelaskan dengan baik. Harusnya dijelaskan carbon market. Karena carbon capture storage, proses penyimpanan karbon. Justru ya, kalau proses penyimpanan karbon kan di Indonesia ini kan salah satu backbone-nya itu di Kalimantan. Justru di situ. Nah, justru hal itu kalau disampaikan oleh tim ses Pak Ganjar Mahfud itu melihatnya bahwa kalau carbon capture storage, jangan-jangan Gibran lupa bahwa proses program food estate itu yang justru Salah sekali, salah. Ini ngaco. Tahan dulu, kita ke Mas Ibrahim dulu. carbon capture Bang Habib, storage. tahan dulu. Ngaco. Ya, tapi tahan dulu. Nggak apa, nanti ada hak Anda. Tadi kan sempat berdebat terkait Tuh, lu adab mitos, bos. etika gitu kan. Ah. Cuman jelas lah berarti salah satu cawapres yang tidak adab dan etikanya bagus ya di Caimin berarti kan gitu kan. Kalau tadi ada perdebatan terkait saya yakin Anda nggak tahu dan meremehkan calon lainnya. Tapi perlu digarisbawahi Meremehkan juga. calon lainnya? Ya, meremehkan calon. Mahfud MD meremehkan Gibran. Enggak, bukan, yang lainnya. Itu tidak- itu kan Anda nggak mau masuk Iya, ke nggak usah situ itu kan mungkin. Nah, Lanjut, Mas Ibrahim. tapi yang perlu Ya, dipahami sebelum ke juga, Bang Habib. yang perlu dipahami juga sebenarnya, validasi data itu juga cukup penting. Jadi tadi kan masalah adab etika, substansi juga kita perlu kita teliti bersama. Oke. Mas Gibran menyampaikan bahwa IKN sudah ada masuk
investor tapi kenyataannya baru sampai surat minat investasi, kan belum sampai masuk. Gitu. Oke. Jadi rasanya hal seperti itu perlu dikoreksi dan masalah. Kami sudah membahas itu kemarin. Iya. Ada juga wakil dari. Ya. Jadi masalah substansi rasanya perlu di. Oke. Ya, Oke, Baik. Bang Habib. Jadi ya tidak satu peraturan perundang-undangan Ya, pun di tingkat kementerian yang lolos dari Menko Polhukam. Semua pasti ya, masuk. pasti approve dibaca. Saya tahu sekali ya. Termasuk peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2023. Dan ini kegiatan carbon capture storage itu penyimpanan dan penangkapan karbon di sektor usaha hulu migas. Tentu sangat relevan. Jadi kalau Jadi kita maksud Anda, nanyakan Prof. jadi gini, Mahfud? kalau kita menanyakan sesuatu yang memang diambil dari istilah asing, diterjemahkan dalam peraturan di Indonesia itu, seharusnya kan Prof. Mahfud sudah mengalami pembuatan, ya, mengikuti pembuatan dan menyetujui pembuatan permen ini. Ya. Nggak nyampe 1 tahun yang lalu dong. Oke. Ya kan, karena itu nomor 2 tahun 2023, berarti sekitar bulan Ya, Februari artinya apa, Maret. Bang? Artinya apa? Artinya ya Prof. Mahfud tinggal jelaskan saja. Oh, saya ingat itu saya ikut mengesahkan, ya, kementerian saya ikut andil dalam pengesahan permen tersebut. Saya jelaskan pengaturan begini. Untuk lebih detail ada nomor 2 tahun 2023, silakan baca gitu loh. Jadi hal yang biasa. Enggak, tapi Pak Mahfud nggak kayak Bang Habib pagi ini, Bang. Pak, gini, hal yang biasa, kita diskusi, ya kan, ya kadang-kadang walaupun Gibran nih wong Solo ya, ada kayak gaya-gaya anak Jakselnya kan, ada bahasa Inggrisnya, karena memang Tapi dijelaskan, Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan, pergaulannya level dunia, gitu kan, ya, pengetahuan level dunia, yang hal-hal yang dia dapat dari ini ditanyakan di. Tapi rasanya Bang, saat membaca SGIE, beliau juga melihat contekan di dalam itu di. Jadi baca juga gitu ya. Baca juga. Jadi Oke, jadi kita rasanya. lanjutkan lagi. Masih ada satu segmen. Masih ada satu segmen. Kita Tahan dulu lagi. ya.